Kamu tentu tidak asing dengan kata pekan suci. Ya, setelah Minggu Prapaskah kelima, gereja memasuki pekan suci. Apa sih sebenarnya pekan suci itu? Pekan suci adalah rangkaian hari selama sepekan sebelum perayaan Paskah. Pekan suci diawali dengan Minggu Palma dan ditutup dengan Minggu Kebangkitan Tuhan. Maka dari itu, Minggu Palma disebut juga pintu gerbang pekan suci. Nah, meskipun setiap tahun kalian merayakan Minggu Palma, tentu ada beberapa hal yang mungkin belum kalian ketahui. Dalam perayaan Minggu Palma, kita mengenangkan kembali peristiwa Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Dengan memasuki kota Yerusalem, Yesus mewujudkan apa yang pernah disampaikannya kepada para rasul tentang kesengsaraan, kematian, dan juga kebangkitannya. Nah, 5 hal berikut ini yang mungkin belum kalian ketahui tentang Minggu Palma. Yang pertama, 2 suasana dalam satu perayaan. Dalam satu perayaan ini terdapat 2 suasana yang berbeda dengan perubahan yang sangat mencolok. Pada awal perayaan diadakan perarakan yang jika memungkinkan dimulai dari luar gereja dan diawali dengan satu ibadat khusus. Imam bersama umat berarak sambil melambai-lambaikan ranting dan bersorak hosana hingga masuk ke gereja. Hal ini untuk mengenang Yesus yang masuk ke kota Yerusalem. Suasana sangat agung tetapi meriah. Namun suasana ini tidak bertahan lama karena pada pembacaan Injil yang adalah kisah sengsara, kita mendengar dalam kisah sengsara yaitu seruan salibkanlah dia. Maka Minggu Palma juga disebut Minggu Sengsara. Perubahan suasana yang begitu cepat ini menggambarkan hati manusia yang seringkali juga mudah berubah. Dan inilah yang menjadi penyebab kejatuhan dan ketidaksetiaan kita pada Tuhan serta janji-janji yang telah kita niatkan. Yang kedua, makna Yesus menunggang keledai. Dalam bukunya Yesus dari Nazaret, Paus Emeritus Benediktus ke-16 menjelaskan makna peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem. Dikisahkan dalam Injil Lukas bab 19 mulai dari ayat 29 dan seterusnya, Yesus menyuruh 2 orang muridnya pergi ke kampung di mana mereka akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Kedua murid itu dipesan untuk membawa keledai itu bagi Yesus. Dan bila ada yang bertanya, mereka harus menjawab bahwa Tuhan memerlukannya. Kisah ini sebenarnya memiliki makna yang sangat mendalam. Masuk ke kota Yerusalem dengan menunggangi binatang adalah gambaran keagungan Yesus sebagai Raja. Namun binatang yang ditungganginya adalah seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang lain. Menurut Paus Emeritus Benediktus ke-16, hal itu menggambarkan bahwa Yesus tidak membangun kekuasaannya di atas kekerasan. Dia masuk dengan agung ke kota Yerusalem bukan untuk menantang pemerintahan Romawi. Yesus ingin menunjukkan bahwa kekuasaannya berbeda. Dia adalah Raja Damai yang lembut dan miskin, yang berkuasa bukan dengan senjata dan kekerasan, melainkan dengan cinta kasih dan pelayanan. Yang ketiga, ranting palma. Daun yang kita gunakan dalam perayaan ini adalah daun palma. Hal ini karena memang di daerah Timur Tengah, daun ini mudah ditemukan di mana-mana. Namun secara liturgis dapat pula digunakan ranting dari pohon lain, terutama di tempat-tempat di mana pohon jenis palma ini tidak tumbuh. Jadi dapat digunakan ranting dari tanaman lokal. Misalnya ranting pohon zaitun, gandarusa, pohon cemara, atau pohon-pohon lainnya. Ranting yang telah diberkati ini harus diperlakukan dengan hormat. Biasanya kita bawa pulang dan diletakkan di tempat istimewa seperti disematkan di salib Tuhan. Mengapa? Tentu bukan untuk jimat atau penolak sial, maka diletakkan di atas pintu masuk rumah. Ranting palma atau ranting tanaman yang sudah diberkati pada perayaan Minggu Palma adalah simbol kedamaian dari Sang Mesias. Palma sendiri digunakan sebagai simbol kemartiran. Oleh karena itu, menyimpan ranting palma yang sudah diberkati di rumah, terutama adalah kesaksian iman kita akan Kristus, Sang Raja, Sang Mesias, dan Sang Pemenang atas kematian. Sebagai muridnya, kita pun ingin menjadi penabur damai.
dan untuk itu kita bersedia hidup sebagai martir yang rela mengorbankan kenyamanan dan kepentingan diri sendiri demi Tuhan dan kebaikan sesama. Yang keempat, arti Hosana. Dalam Injil Yohanes bab 12 dikisahkan bahwa banyak orang mengeluh-elukan Yesus dengan berseru Hosana. Pada zaman Yesus, kata itu memiliki nuansa mesianik dan ketika diteriakkan oleh orang banyak waktu itu merupakan luapan perasaan sukacita dan pujian mereka kepada Allah karena pada saat itu mereka percaya bahwa penantian mereka akan datangnya Sang Mesias telah berakhir. Arti kata itu sendiri yang merupakan bahasa Ibrani adalah selamatkanlah kami. Jadi selain pujian dan luapan sukacita, kata Hosana adalah sebuah doa yang bermuatkan keyakinan bahwa tongkat pemerintahan Daud akan dipulihkan, bahwa Allah akan merajai Israel. Yang kelima, apakah umat yang sama? Tidak jarang kita mendengar bahwa orang yang mengeluh-elukan Yesus ketika masuk kota Yerusalem, mereka jugalah yang berteriak, "Salibkanlah dia" di hadapan Pilatus. Dalam buku yang sama, Paus Emeritus Benediktus ke-16 menjelaskan bahwa dari ketiga Injil sinoptik, jelas bahwa orang banyak yang mengeluh-elukan Yesus bukanlah penduduk kota Yerusalem, melainkan orang-orang yang mengikuti Yesus dan bersama-sama dengan dia masuk ke kota itu. Maka dalam Injil Matius bab 21 ayat 10 dikisahkan bahwa gemparlah seluruh kota dan mereka bertanya-tanya, "Siapakah orang ini?" Dan pada ayat 11 tertulis, "Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Dapat dipahami bahwa nama Yesus dikenal secara luas, namun penduduk Yerusalem sendiri tidak mengenal dia. Dan tampaknya pribadi Yesus pun tidak penting bagi mereka. Nah, dengan mengetahui berbagai hal yang menarik yang terjadi pada perayaan Minggu Palma, semoga kita semua sungguh menghayati pengorbanan Yesus Sang Allah.